Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Tetap berdiri saudara, tetap berdiri. Api Pentakosta tidak boleh padam. Kita tetap bersuka cita memuji Tuhan. Kita sambung dengan pujian dari nyanyian rohani 99, Hatiku Penuh Nyanyian. Hari ini kita harus semangat memuji Tuhan, karena kebahagiaan Tuhan, kebahagiaan kita di dalam Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kita anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Tetap berdiri saudara. Hari ini kita harus beda.
Kalau sedikit-sedikit duduk, saat ini kita harus memuji Tuhan dengan semangat, dengan berdiri, dengan sukacita di dalam Tuhan. Kita sambung pujian kita dari nyanyian Tabernakel Glory 487, Nyanyilah dan Menarilah. Kita nyanyikan lagu ini 4 kali. Saya sedang sangkul mempersiapkan diri. Nyanyilah dan menarilah. Bagi Sang Raja, nyanyilah dan menarilah.
Roh Kudus, satukan kami semua. Ini menjadi pergumulan kita di dalam iman. Menjadi doa dan sangkur agar kehidupan kita semua disatukan di dalam Tuhan, yaitu memiliki kasih sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita sebagai umat percaya. Saya sebenarnya masih ingin kita bersuka-suka dalam Tuhan. Untuk itu kita nyanyikan kembali dari nyanyian Tabernakel Keluri 487, nyanyilah dan menarilah. Semangat sekali hari ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita duduk manis mendengarkan sabda Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Sebagaimana pujian awal sampaikan, beriku hati Tuhan. Beriku hati untuk menyembah, mentaati dan melakukan firman Tuhan. Dari Psalm 84 kita nyanyikan pujian Jiwaku Terbuka Untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka
berikan pada hamba-Nya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bagi-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, sikapkan semua yang terseru, supaya layani hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka, haleluya. Jiwaku terbuka bagi-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, Singkapkan semua yang terseru, supaya layani hadapan-Mu Tuhan. karya terbesar yang Engkau telah kerjakan dalam kehidupan kami saat Engkau mati tersalib dan Engkau bangkit dari antara orang mati. Sekarang kami memperingati hari naiknya Yesus ke sorga. Hari ke-40 setelah Ia bangkit, Ia memberikan peristiwa besar bagi dunia agar Tuhan berita kebangkitan itu menjadi berita yang luar biasa untuk bangsa-bangsa. Karena itu hati kami tetap bersuka cita dan bergembira. Kami akan mendengarkan firman-Mu, firman yang penuh kuasa. Firman adalah pribadi Yesus, firman yang sanggup mengangkat dosa dan masalah kami, yang memberikan kami kemenangan. Bersama akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih. Puji Tuhan. Salam. Kita persiapkan hati kita bersama-sama di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menolong kita untuk kehidupan kita semua beroleh kemenangan lewat pengalaman kebangkitan. Kita memperingati hari naiknya Yesus ke sorga. Saudara ya, hari ke-40 setelah Ia bangkit, dalam berita Alkitab mencatat bahwa Dia naik ke sorga. Ya, Yesus naik ke sorga merupakan peristiwa yang besar. Karena itu dalam tulisan-tulisan yang ditulis oleh Theophilus, seringkali disamakan dengan Dr. Lukas, saudara ya, menulis 2 kitab, Lukas dan Kisah Para Rasul. Ya, Theophilus menulis bahwa ia menjelaskan segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus dan diajarkan. Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang pertama. Sampai ayatnya yang kedua. Roh Kudus dijanjikan. Ya. Hai Theophilus, dalam bukuku pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Terus. Sampai hari Ia terangkat, sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kita sudah pelajari 12 rasul-rasul yang setia sampai akhir hayat. Sekarang saat Yesus terangkat ke surga,
ada dua perjanjian yang dicatat oleh Alkitab. Perjanjian yang pertama adalah kamu akan menerima Roh Kudus. Saudara-saudara sudah menerima Roh Kudus? Ya, sudah penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua adalah kedatangannya kembali, datang kembali. Nah, karena itu berita tentang naiknya Yesus ke sorga, ini yang dinanti-nanti oleh gereja, tentang kepenuhan Roh Kudus dan tentang kedatangannya kedua kali. Tetapi yang terjadi adalah yang lain yang kita kerjakan. Kita saling menuding, melemahkan, membahas ajaran orang lain. Yang dibahas adalah ajaran Yesus. Yang diajarkan adalah ajaran Yesus. Yang diberitakan adalah ajaran Yesus. Dan yang dikerjakan oleh Yesus. Apa yang dikerjakan oleh Yesus? Yang dikerjakan oleh Yesus adalah melayani, menolong jiwa-jiwa, ya, banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta celik matanya, orang tuli mendengar. Saudara, mengadakan banyak roti, ya, dari 5 roti dan 2 ikan diberi untuk 5.000 orang, membangkitkan orang mati, bahkan banyak mujizat-mujizat yang terjadi yang telah ia kerjakan. Itu yang dikerjakan, itu yang diberitakan. Dan yang diajarkan. Yang diajarkan adalah Injil. Injil. Ya. Injil. Injil itu yang dikenal dengan kabar baik. Injil itu yang dikenal dengan firman. Injil itu yang dikenal dengan sabda Allah. Injil itu tertuang dalam bentuk 2 bagian. Satu dalam bentuk nubuatan tentang kelahiran Yesus sebagai juru selamat. Itu dicatat dalam perjanjian lama. Hanya Herodes bertanya, apa kata nats kitab suci tentang datangnya Mesias? Dia akan lahir di Yudea, yang datang di Yudea, di Bethlehem, ya, yang dia akan lahir di Bethlehem. Karena itu, saudara-saudara, kelahiran Yesus yang pertama atau kedatangan Yesus yang pertama, bukan kelahiran kedua kali. Kedatangan Yesus yang pertama kali dinubuatkan dalam kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur, dan kedatangannya yang kedua kali dijelaskan dalam kitab Rasul-Rasul atau PB, Perjanjian Baru. Karena itu Perjanjian Baru mencatat 2 perjanjian dasar. Pertama adalah kepenuhan roh. Nah ini kepenuhan roh. Seringkali kita muli kepenuhan Roh Kudus ini karena kita berpikir bahwa itu adalah hak saya untuk meminta. Kadang orang berpuasa, kadang orang berdoa bersungguh-sungguh, dan sementara ia berdoa dia sendiri merasa bahwa belum penuh Roh Kudus. Saudara, yang memberikan kita kekuatan jawaban dalam doa yang kita kerjakan adalah pekerjaan roh yang akan berbicara pada pribadi Yesus sebagai pribadi yang telah terangkat ke sorga. Karena itu dalam karya Roh Kudus ia memampukan kita untuk dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah di bumi. Seringkali kita hanya mencari momen. Ada KKR kepenuhan Roh Kudus, ya. Ada KKR kesembuhan. Ada KKR apalagi penggandaan berkat, diberkati Tuhan. Ada KKR, ya, pengajaran. Tetapi tanpa kita sadari bahwa semua yang kita kerjakan itu adalah pekerjaan roh Allah. Maka yang dapat menyembuhkan, yang memampukan kita untuk melayani, memampukan kita untuk melakukan firman, memampukan kita untuk berbuat kasih, sukacita adalah pekerjaan roh. Saya belum bahas ini, saudara ya. Tetapi kita akan berbicara tentang Yesus terangkat ke sorga.
Ayat yang ke-6. Kisah Rasul pasal pertama ayatnya yang ke-6. Yesus terangkat ke surga. Ya, Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? memulihkan kerajaan Israel. Terus, Jawabnya, ya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu ya, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas Kalau kamu, Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi Kembali saksiku lagi. di Yerusalem, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea Ya. dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. sampai. Jadi sentral pemberitaan Injil itu mulai dari Yerusalem. Sejak kapan berita Injil diberitakan di Yerusalem? Sejak murid-murid dan rasul-rasul mereka tekun dan setia memberitakan Injil. Yerusalem. Murid-murid itu terpencar, ada yang ke Roma, ada yang ke negara-negara yang lain, saudara, memberitakan Injil, terpencar. Mereka memberitakan Injil. Ada yang tetap di Yerusalem, ya, haleluya. Ada yang pergi ke Yunani dan seterusnya. Mereka memberitakan Injil tiada henti, mengabarkan kabar sukacita. Yang diberitakan adalah Yesus. Pemberita Injil zaman sekarang bukan lagi Injil yang diberitakan. Kita tidak memberitakan Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang telah lahir sebagai manusia, Yesus yang mengalami kematian sebagai manusia, tetapi yang dibangkitkan dalam tanda kemuliaan dan naik ke surga. Dialah yang dapat mengerjakan segala sesuatu. Nah, saudara perhatikan, kamu akan menjadi saksiku. Yang menjadi saksi saya sudah jelaskan. 9. Sesudah ia mengatakan demikian, Ya, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya, Ketika mereka sedang menatap ke langit, ketika mereka sedang menatap ke langit. waktu ia naik itu, Ya, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, berpakaian putih dekat mereka. dan berkata kepada mereka, Ya, Hai orang-orang Galilea, hai orang-orang Galilea. mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Ya, Yesus ini Yesus yang terangkat ini ke surga yang meninggalkan terangkat kamu ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. ini dia naik. Kamu lihat dia naik, tetapi dia akan datang kembali. Maka itu persiapan gereja Tuhan adalah kenapa kita harus penuh Roh Kudus untuk menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Siapa yang penuh Roh Kudus? Orang yang hidup di dalam kebenaran, yang menjadi saksi Kristus, yang mengalami tanda pertobatan. Ya, apakah Tuhan pilih kasih? Saya belum, yang satu sudah. Saudara, kepenuhan Roh Kudus bukanlah ajaran manusia, tetapi kepenuhan Roh Kudus adalah ajaran Tuhan. Maka itu Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu tidak lama lagi akan dibaptis dengan Roh. Itu baptisan Roh Kudus adalah pelayanan Kristus secara langsung, secara pribadi. Untuk apa? Untuk kita menyatakan pengakuan secara pribadi untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat 5. Ayat yang kelima. Sebab Yohanes membaptis dengan air, Ya, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh jadi Kudus. kepenuhan Roh Kudus itu juga adalah baptisan. Ya, baptisan dikenal dengan dua, satu baptisan air, satu baptisan Roh. Ya, saudara, baptisan air itu artinya ditenggelamkan ke dalam air. Baptisan Roh artinya Roh yang menguasai kita.
kita dikendalikan oleh Roh. Apa yang menyuruh saudara datang beribadah? Apakah daging atau roh? Apa yang membuat saudara melayani Tuhan? Apakah daging atau roh? Karena itu sepenuhnya kita dikendalikan oleh Tuhan. Jadi kenapa kita harus mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan kedua kali? Karena itu adalah upah yang diperoleh anak-anak Tuhan yang setia di dalam pelayanan. Upah kehidupan kekal. Ya, kedatangannya kedua kali. Sekarang kita ingin mendalami kenapa Yesus terangkat ke sorga. Karena dia berasal dari sorga. Ya, kalau saudara belum terangkat ke sorga karena saudara bukan berasal dari sorga, kita melihat bahwa Yesus yang berasal dari sorga, dia diutus oleh Allah. Yang mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia berdosa. Nah, Yohanes 1 ayat 13. Ya, Yohanes 1 ayatnya yang ke-13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, Ya, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang ini yang laki-laki, disebut anak Allah. Teruskan, melainkan dari Allah. melainkan dari Allah. 14. Firman itu telah menjadi manusia Teruskan, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. dia datang dari Allah yang turun menjadi manusia, yang diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Oleh karena itu, kita harus menyatu dengan Kristus dalam pemberitaan Injil, bukan terpisah. Yesuslah pokok pemberitaan. Saudara, Yesus adalah perantara antara manusia dan Allah. Yesuslah yang mengerjakan penghapusan dosa. Yesus yang berkorban untuk menyelamatkan manusia berdosa. Yaitu setelah ia menyelesaikan tugas pelayanannya, ia naik ke sorga. Tidak ada di luar itu. Saudara berkata mungkin, ya, baptisan. Baptisan adalah ajaran Yesus. Baptisan adalah tanda pertobatan. Untuk memohon hati nurani yang baik dari Allah. Belas kasihan. Bukan perantar, bukan konsep pendamaian, bukan penghapusan dosa. Bukan. Saudara berkorban bukan untuk supaya dosamu dihapuskan, tetapi itu adalah tanda terima kasih kita kepada Allah. Ya. Lalu dengan Roh Kudus, jangan berpikir pendeta A yang bisa menumpangkan tangan saya supaya saya gelepar-gelepar lalu penuh Roh Kudus. Dia berkata, Yesus sendiri yang akan membaptis kamu dengan Roh. Karena itu baptisan Roh Kudus tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa kita mengada-ada, tidak bisa dilakukan oleh sekelompok manusia. Ya. Tapi kalau sudah berkata, saya kan sudah dipenuhkan Roh Kudus dan saya juga bisa menumpangkan tangan agar dia penuh Roh Kudus. Saat Paulus bertemu dengan Simon penyamak kulit, ya, dia berkata, berikanlah juga kuasa itu supaya bila aku menumpangkan tangan atas orang, maka orang itu akan penuh Roh Kudus. Ya, saudara perhatikan, penumpangan tangan itu hanya dilakukan oleh orang yang telah diurapi dan dipenuhkan Roh Kudus. Jangan sembarang ditumpangkan tangan. Saudara, karena saudara lihat dia dipakai Tuhan luar biasa, jangan sampai yang saudara lihat itu bukan dari Tuhan. Nah, karena itu Yesus yang diutus, dia memuridkan 12 murid. Lalu 12 murid itu memuridkan. Lalu murid berikutnya memuridkan.
Lalu murid berikutnya memuridkan yang lain, lalu menjadikan seluruh bangsa menjadi murid Kristus. Ya, ada tongkat estafet. Ya, karena itu kita yakini bahwa kita tidak gampang dan tidak mudah menumpangkan tangan. Ya, sebab di sanalah terkandung seluruh pengungkapan kuasa Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh. Berarti 10 hari setelah, maka manusia atau rasul-rasul atau orang-orang percaya kala itu menanti yang disebut hari ke-50. Hari ke-50 artinya Yobel, perhentian. Nah, karena itu apa kaitannya dengan hari ke-40? Kita temukan dalam Alkitab banyak angka-angka 40 yang kita temukan. Ya, saudara, bangsa Israel berada di padang gurun selama 40 tahun. Ya, Musa berada di Gunung Sinai 40 hari, 40 malam. Siapa lagi? Sudah banyak. Ya, sampai ya pada Yesus setelah ia bangkit dari antara orang mati, 40 hari baru ia naik ke sorga. Angka 40 yang dikenal dengan tamatnya segala keinginan daging. Jadi kalau proses semakin panjang, saudara, seharusnya 5 tahun menjadi 40 tahun, dagingnya belum tamat. Ya. Jadi kita sedang memproses diri kita agar keinginan nafsu dari daging kita benar-benar mati dan hanya bergantung pada Allah. Apakah manusia sudah kehilangan nafsu daging? Selama kita hidup, manusia tetap mempunyai nafsu daging, hasrat, keinginannya. Tidak bisa terhapuskan. Tetapi yang mampu menghapuskan semuanya adalah firman. Firman yang telah menjadi manusia. Yang dapat menghapuskan segala hasrat dan keinginan kita hanyalah firman. Kita ingin berbuat dosa, ingat firman. Ingin mencuri, ingat firman. Mau berbuat dosa, berdusta, ingat firman. Firman yang menjadi daging, marah, kita ingat firman Tuhan. Berhenti melayani, kita ingat firman yang menguatkan. Ya, jadi tidak ada alasan kita bersembunyi di balik kelemahan saya kan manusia yang masih punya kekurangan dan sebagainya. Tidak ada alasan itu. Karena manusia tetap manusia, hidup di bawah hawa nafsu dan segala kekuatan nafsu. Ke Yesus dalam keadaannya sebagai manusia yang dibangkitkan dalam tanda kemuliaan. Hari ke-40 ia terangkat. Dunia tidak mampu menghentikan. Daya tarik dunia tidak mampu ya menghentikan. Kalau kita sudah mampu menanggalkan keinginan daging, daya tarik dunia ini kita tidak mampu untuk menghentikan kita mengikut Tuhan. Ya, kalau masih mementingkan dunia daripada Tuhan, daging masih lebih berat. Ya, roh kita ringan. Sangat ringan untuk kita tinggalkan pelayanan. Roh yang ditaruh Tuhan dalam diri manusia adalah roh yang melayani, roh yang mengasihi, roh yang berdamai, roh yang penuh sukacita, roh yang hidup di dalam kebenaran. Daging kita tidak mampu. Karena itu saudara-saudara, sekarang kenapa dia terangkat ke surga? Karena dia berasal dari Allah. Kenapa dia kembali ke surga? Karena dia berasal dari surga. Dia diutus dari surga ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dia telah menyelesaikan tugas panggilannya sebagai seorang yang diutus apapun harga pengorbanan. Ya, kadang kalau kita lihat Yesus dalam mengerjakan misi dunia, satu orang
butuh 3,5 tahun untuk menemukan 12 murid. 12 murid, satu menjadi pengkhianat. Pengkhianat lebih besar pengaruhnya daripada 12 murid yang tidak percaya, yang merasa berdiam diri, yang tidak berbuat apa-apa. Satu orang ini besar pengaruhnya. Karena apa? Ia ditetapkan Allah untuk menghadapi semuanya. Ya, sebagai orang percaya, kita ini berasal dari bumi, saudara. Dari tanah liat. Adam dan Hawa diciptakan dari tanah liat. Ya, kita tahu bahwa manusia yang pertama diciptakan dari tanah liat. Walaupun demikian, Hawa diciptakan dari tulang rusuk, tetapi tetap bahan bakunya adalah tanah liat. Ciptakan dari tanah liat. Nah, Yesus yang datang dari Allah, dia adalah roh yang datang dan masuk ke dalam rahim Maria untuk melahirkan manusia sepenuhnya dalam kuasa Allah. Tetapi itu pun manusia tolak. Ya, ditolak, saudara, itu jauh. Saudara perhatikan, saya ditolak melewati proses, dibanding kita diterima tapi tanpa proses. Ditolak itu ya adalah proses yang benar. Yohanes 7 ayatnya yang ke-17. Apa tugas dari seorang Yesus yang diutus oleh Allah? Barang siapa mau melakukan kehendaknya, Ya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, ya, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. 18. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, Ya, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ya. ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Jadi orang yang diutus itu, saudara, sepenuhnya menyampaikan berita. Ya. Tetapi orang-orang tidak percaya tentang berita yang diajarkan. Saudara perhatikan, barang siapa mau melakukan kehendaknya Allah, ia tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah. Jadi ajarannya pun menjadi satu pertanyaan besar. Anak dari mana dia? Kok hikmatnya luar biasa, pengajarannya luar biasa. Kita jangan bangga dengan sebatas pengajaran tabernakel, bangga dengan pengajaran mempelai. Tetapi harus kita mendalami pengajaran yang kita bawa adalah pengajaran yang datang dari Allah atau bukan. Kalau pengajaran yang dari Allah, konsepnya adalah Alkitab dan memberitakan Kristus sebagai sang juru selamat. Itu tegas. Kristus sebagai juru selamat. Ya, kalau kita melayani, mendoakan orang dan belum terjawab sesuai dengan keinginan kita, itu kehendak Dia, saudara. Sehingga saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat. Aku, ajaranku, pengajaranku, aku dipakai Tuhan. Itu cari hormat. Suatu saat akan runtuh. Sekuat apapun hierarki yang kita bangun, suatu saat akan runtuh pada masanya. Tetapi kalau kita bergantung pada Allah, kekal, naik, terangkat ke surga, ya, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu dalam pasal 14, Yohanes pasal 14, ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Sehingga saudara, kehidupan yang kita yang kita laksanakan hari ini, kehidupan yang benar-benar di dalam Tuhan. Jadi pribadinya datang dari Allah.
ajarannya pun berasal dari Allah. Yohanes 13 ayat 3. Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat yang ketiga. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, Ya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. kembali kepada Allah. Ya, menyerahkan. Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali. Jadi kata terangkat itu, saudara, adalah kata kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Dia kembali ke sorga. Dia kembali kepada Allah Bapa. Ya, kembali. Ya, kalau kata kembali ini, itu diketahui ia berasal dari mana. Kalau orang-orang dari Tapanuli kembali ke Sumatera, maka ia diketahui bahwa dia berasal dari sana. Kalau orang Israel keluar dari Mesir dan kembali ke Kanaan, diketahui bahwa ia adalah orang-orang yang berasal dari sana. Kalau orang-orang Sulawesi kembali ke Sulawesi, itu diketahui bahwa ia berasal dari sana. Saudara, berasal. Kalau Yesus kembali kepada Bapanya, bertanda bahwa ia berasal dari Allah. Maka tidak ada alasan untuk kita gagal dalam mentuhankan Kristus. Tidak ada alasan untuk berhenti mentuhankan Kristus. Tidak ada alasan untuk tidak percaya pada Dia yang terangkat ke surga. Ya, Dia terangkat ke surga dalam tanda kemuliaan. Ia sedang mempersiapkan tempat untuk saudara dan saya. Sehingga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Dialah yang memberikan segala sesuatu. Ya, surga dan bumi ada di bawah kuasanya. Segala sesuatu diberikan oleh Dia. Maka mari kita percaya. Yohanes 16 ayat 27. Ya, ditegaskan sekali lagi. Yohanes 16 ayat yang ke-27 dan 28. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, Iya, karena kamu telah mengasihi aku, kamu telah mengasihi aku dan percaya dan bahwa percaya aku datang dari Allah. Aku datang dari Allah. Terus, Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. terus Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. kembali kepada Bapa. Oke? Paham sampai di sini, saudara? Kalau ada orang yang menghujat, yang tidak percaya, terserah dia. Jangan ikut. Ya. Karena dia datang dari Allah ke dalam dunia, dan saatnya untuk meninggalkan dunia dan pergi kepada Bapa. Ya. Pergi kepada Bapa. Dia pulang. Dia terangkat, benar-benar terangkat. Ya, daya tarik dunia tidak bisa menghentikannya. Dia terangkat ke surga dalam tanda kemuliaan. Dua orang berpakaian putih menyaksikan dan memberitahu kepada murid-muridnya, pulang ke Galilea. Ya, kamu tunggu di sana, kembali ke Yerusalem. Ya, supaya kamu dapat menantikan roh. Jangan tinggalkan Yerusalem. Yerusalem, di mana terdapat sejarah peradaban kehidupan manusia dalam tanda ketuhanan. Ya, Yerusalem sekarang sedang diperebutkan. Kelompok A berkata dia punya, B berkata dia punya, C. Itu dunia. Tetapi harus kita ketahui bahwa bait Allah yang sedang kita bangun adalah diri kita, yang di mana tempat berdiamnya Allah. Maka konsep perjanjian dalam perjanjian baru, saudara,
Ya, kita ketahui dua hal. Kepenuhan Roh Kudus dan kedatangannya kembali. Seperti di mana kamu lihat dia naik ke surga, ia akan datang kembali dengan cara yang sama. Ya. Dia datang kembali, saudara, ke dunia. Dia kembali ke dunia. Saudara tidak sekedar bertemu di awan-awan. Ya. Dalam lagu Pentakosta ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu ke sana, jauh di udara. Saudara perhatikan, Yesus itu akan datang kembali ke dunia ini, ke bumi. Apa yang perlu saudara persiapkan? Mempersiapkan rohani yang matang, benar-benar matang, dewasa. Tidak mudah terprovokasi, tidak mudah diadu domba, tetapi ia dalam pimpinan Tuhan. Sekarang pimpinan Tuhan. Kalau ibadah kita laksanakan dengan penuh amarah, itu bukan pimpinan Tuhan, daging. Kalau ibadah kita laksanakan penuh dengan kebencian, itu bukan pimpinan Tuhan, daging. Saudara perhatikan, di sini kita dapat ketahui bersama-sama bahwa pribadi Yesus yang terangkat ke surga, ia datang dari Allah. Apa yang dia bawa? Ia sedang membawa ajaran Allah, ajaran Kristus. Maka kedatangannya kedua kali untuk apa? Untuk menyempurnakan gereja tampil dalam kemuliaan. Ya, sempurna. Kita harus melewati tahapan, ya, diawali dengan masa aniaya 3,5 tahun yang kenal dengan antikris, baru masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun itu di bumi, saudara. Kerajaan 1000 tahun, aniaya di bumi, kerajaan 1000 tahun berada di bumi. Saudara, berlomba naik ke awan-awan, itu teori dari mana? Teori dari mana? Dia akan datang kembali. Coba baca Alkitab baik-baik. Kita akan bersama-sama dengan dia memerintah sebagai raja-raja. Dia raja segala raja, kita raja-raja. Ya. Baru keabadian. Setelah 1000 tahun damai, maka orang-orang percaya terangkat. Itu baru nanti, saudara. Ya. Pertemuan kekal, terangkat dalam tanda kemuliaan. Ya, karena itu proses yang kita hadapi masih panjang. Kita berjuanglah untuk tetap hidup. Dia berasal dari Allah dan dia kembali kepada Bapa. Yohanes 8 ayat 58. Yohanes 8 ayat yang ke-58. Ayat Kata ini, Yesus kepada mereka, ya, ayat ini agak cukup panjang. Ya, sedikit kita baca di ayatnya yang ke-54, jawabannya di 58 ya. Ayat 54. jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku Jikalau sendiri, aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. terus Bapakkulah yang memuliakan aku. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Terus Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. kamu tidak mengenal dia. Ahli Taurat dan orang Farisi berkata, dia Allah kami yang disebut dengan Bapa. Penggunaan Bapa ini, saudara, ada di Maliaki. Ya, anak. Ya, dan Bapa itu diilustrasikan di situ. Aku mengasihi Yakub, tapi membenci Esau. Di sini, kepada siapakah kamu percaya? Dia Allah kami. Teruskan. Tetapi aku mengenal Dia. Kamu Dan jika aku tidak berkata, mengenal dia, kata Yesus, tetapi aku mengenal dia.
Dan jika aku berkata, Ya, aku tidak mengenal dia, ya. maka aku adalah Aku pendusta. berkata, aku tidak mengenal Allah. Hanya Yesus yang berasal dari Allah, yang mengenal Allah, yang menceritakan Allah. Kalau aku berkata, aku tidak mengenal Allah, aku pendusta. Terus, Sama seperti kamu, iya. tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Jadi tanda bahwa dia mengenal Allah, dia menuruti firman. 5:6. Abraham, bapamu bersuka cita Ya. bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita. Terus, Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, ya. umurmu belum sampai 50 Umurmu tahun, belum sampai 50 tahun. dan engkau telah melihat Abraham. Engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada Ya. mereka, aku berkata Ku kepadamu, berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. aku telah ada. Sudah paham tentang ketuhanan Kristus? Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Aku berasal dari Allah. Maka sangat kecil kalau orang Kristen meninggalkan ajaran Kristus. Dan mulai dengan perdebatan, mulai dengan saudaraku, filsafat, entah berasal dari mana. Injil yang kita beritakan. Maka seorang pemberita Injil, ia hanya memberitakan Kristus. Ya. Kristus yang kita beritakan. Menjadi pengikut Kristus. Kristus yang mana? Yang telah naik ke sorga. Maka kerjakanlah dua hal selama saudara di bumi. Penuhan Roh Kudus dan menanti. Masa penantian tidak bisa putus. Menanti. Kapan datangnya? Kapan datang? Kapan datang? Ya, tanya terus. Biasa terjadi dalam hubungan nikah. Saudara, hubungan yang sangat dekat. Ya, tetap ditanya kapan datang? Kapan datang? Kok bilang datang besok tidak datang-datang? Ya, karena itu kecintaan kita pada Tuhan adalah kecintaan yang erat sekali, yang tidak mudah diputuskan. Karena itu kecintaan saudara dan kepada Tuhan adalah kecintaan yang disebut dengan cinta mempelai. Ya, kasih mempelai. Kita mencintai Tuhan di atas segalanya. Ya, kita mengasihi Tuhan dengan segala upaya dan daya kita. Karena kita tahu bahwa kita mencintai Tuhan dengan cara kita melakukan firman dalam tanda kebenaran. Ya, kita melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini kita mendengarkan Injil, Injil apa yang sedang saudara pelajari? Injil Yesus kah? Atau ada Injil yang lain? Injil Yesus, ia memberitakan dirinya sendiri. Nah, dia berasal dari Allah. Tetapi begitu dia naik ke surga, dia juga meninggalkan segala kemanusiaan dan kembali ke surga. Jadi kita pegang teguh Kristus dalam pribadi dan Kristus dalam tanda ajarannya. Ya. Kristus pada pribadi Allah yang melekat padanya, dan Kristus dalam tanda ajaran. Kita mengajarkan ajaran Kristus, kita melakukan ajaran Kristus. Apakah baptisan air ajaran Kristus? Ya. Ajaran Kristus. Lalu kenapa Yesus dibaptis? Karena demikianlah kita harus memenuhi seluruh perintah Allah. Menggenapi seluruh perintah Allah. Baptisan bisa dikerjakan oleh manusia, tetapi baptisan roh dikerjakan oleh. Jangan ambil alih bagiannya Tuhan. Ya. Haleluya. Markus 8 ayatnya yang ke-11. Ini ahli Taurat dan orang Farisi, jika engkau berasal dari sorga, buatlah tanda yang dari sorga itu. Ayat 11. Orang Farisi meminta tanda. Ya. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Ya. Untuk mencobai dia,
Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Satu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, Ya. mengapa angkatan ini meminta tanda? Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Tidak diberi tanda pada zaman itu, saudara. Ya. Yang datang hanya sekedar ingin tanda, tidak diberi tanda. Karena itu, untuk mendapatkan tanda-tanda yang dimaksud di situ adalah tanda mujizat. Jika engkau berasal dari Allah, buatlah tanda supaya kami percaya, supaya kami menerima engkau. Tetapi Yesus berkata kepada angkatan ini tidak diberi tanda. Siapa dia? Bangsa Israel yang keras tengkuk, yang menolak Kristus yang berasal dari Allah. Tetapi pada saat Yesus dapat mengadakan tanda, dia minta tanda berikut. Air diubah jadi air anggur, minta tanda yang lain. Orang mati dibangkitkan, dia minta tanda lagi. Perbanyakan roti, minta tanda lagi. Ya, supaya percaya. Orang semacam ini, saudara, tidak akan pernah melihat tanda maupun mengalami tanda mujizat yang dari sorga. Dan Yesus berkata, akulah yang datang dari sorga. Akulah roti itu yang turun dari sorga, yang akan menyelamatkan dunia. Saudara, Yohanes 6 ayat 32 sampai ayatnya yang ke 42. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, Ya, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, bukan Musa yang memberi kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti Bapakku. yang benar dari sorga. Terus, Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga, roti dari Allah ialah roti yang turun dari sorga. dan yang memberi hidup kepada dunia. Terus kan? Maka kata mereka kepadanya, Iya. Tuhan, berikanlah kami roti Tuhan. itu senantiasa. Ini roti, berikanlah kami roti itu senantiasa. Terus kan? Kata Yesus kepada mereka, Ya. akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, Ya. ia tidak akan lapar lagi. Tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Terus, Tetapi aku telah berkata aku kepadamu, telah berkata kepadamu, sungguh pun Ya. kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. kamu tidak percaya. Teruskan. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Ya. Dan barang siapa datang kepadaku, Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. teruskan. Sebab aku telah turun dari Aku surga, telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. ini. Terus, Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, ya, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, semua yang telah diberikan kepadaku, janganlah ada yang hilang, teruskan. tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Teruskan yang 40. Sebab inilah kehendak Inilah Bapa-Ku, kehendak Bapakku. yaitu Iya. supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya Iya. beroleh hidup yang kekal, Beroleh hidup yang kekal. dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, Bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, Iya. akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Perhatikan ayat 42. Kata mereka, Ya, bukankah ia ini Yesus, bukankah dia ini Yesus, anak Yusuf, anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? yang kita kenal, orang Nazaret itu? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Terus, Jawab Yesus kepada mereka, janganlah kamu jangan bersungut-sungut. kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku
jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Tidak ada seorang pun yang percaya pada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa, oleh Allah. Bapa, kenapa penggunaan Bapa itu sangat kental dalam Perjanjian Baru? Karena hubungan kedekatan. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapakku. Terus, Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. ya, Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. ya, Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. terus. Hal itu tidak Hal berarti itu tidak berarti bahwa ada bahwa orang yang telah melihat Bapa. ya, Hanya dia yang datang dari hanya Allah. Dia yang datang dari Allah. Dialah yang melihat, yang telah melihat Bapa. Hanya Dia. Jadi kalau ada orang berkata saya pernah melihat Tuhan, itu tipu-tipu saja, saudara. Ya, hanya Yesus yang berasal dari Allah, yang melihat Bapa. Dia hubungannya antara Bapa dan Anak. Dia diutus untuk menyelamatkan kita. Tidak ada seorang pun yang datang pada Yesus tanpa ditarik oleh Allah. Bapa mempunyai kekuasaan yang lebih. Pribadi Yesus sebagai seorang utusan, anak Allah, dia mengerjakan pekerjaan Bapa. Apa yang dibawa oleh Yesus? Dia membawa Injil, berita atau firman yang disabdakan oleh Allah kepadanya. Maka itu pribadi Yesus dan Bapa itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Dalam penampakan tentang ketuhanan, saudara, yang banyak dilihat orang adalah Yesus, Allah tidak pernah. Karena Yesus berkata, hanya aku yang melihat Allah. Ya, jadi jangan cari modelnya seperti apa, rupanya seperti apa. Yesus dalam penampilannya sebagai pribadi Allah yang ditampilkan menjadi manusia, dia adalah pribadi yang tampil dalam kesungguhan. Dia adalah pribadi Allah. Pribadi Allah yang hidup. Ya. Sehingga apa yang bentuk, apa yang dimaksud, apa tujuan? Ya, tentang kedatangannya ke dunia untuk menjadikan kita warga surga. Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat yang ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, Ya, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru dari selamat. situ kewargaan kita, saudara. Saudara adalah warga negara Republik Indonesia. Itu betul. Tetapi ada satu kewargaan yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Ini disebut warga sorga. Ini tanya pada diri kita masing-masing, apakah saya sudah menjadi warga sorga atau belum? Ya, kalau masih dagingnya masih kuat, dosa, wah belum. Berjuanglah untuk memperbaiki, jangan belum langsung berhenti. Ayat terakhir, 1 Tesalonika 1 ayat 10. Kenapa kita harus menjadi warga sorga? Dan untuk menantikan kedatangan anaknya Ya, dari surga yang telah dibangkitkannya yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, ya, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. karena akan ada murka Allah yang besar yang akan menghukum manusia. Masuk neraka, kenal dengan neraka. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan. Ada masa di mana manusia yang tidak taat pada Tuhan akan dihukum, akan dibinasakan. Seperti pada zaman Nuh, seperti pada zaman Sodom dan Gomora. Mereka yang tidak percaya dihukum. Ya, jangan berkata kapan itu terjadi.
saya nanti hukuman di mana terdapat ratap dan gertakan gigi. Ya, ulat-ulat pun tidak mati di situ. Dan terdapat ratap, jeritan siang dan malam. Karena itu saudara, Yesus yang datang menyelamatkan kita ingin membebaskan kita dari kebinasaan kekal, dari penghukuman kekal, dari kebinasaan kekal. Maka ia datang dalam tanda kebangkitan, agar saudara dan saya mempunyai kewargaan yang jelas. Kita ini adalah warga sorga. Ya, warga sorga. Segala kepujian dan kehormatan kita peruntukkan bagi Tuhan. Kita bukan lagi menjadi warga bumi semata, tetapi kita mempunyai kewargaan ganda. Kita dilindungi oleh pemerintah secara hukum, tetapi kita dilindungi Allah, ya, secara kepemilikan. Kita dilindungi oleh Allah secara walaupun terjadi rebah kiri kananmu, engkau tetap kuat. Maka apa tanda orang yang hidup di dalam Tuhan? Tandanya adalah kuat menghadapi semua tantangan. Tantangan makan minum, tantangan dalam nikah, tantangan dalam pekerjaan, cobaan, godaan yang ada saja. Ya, kalau yang tidak kuat gampang terseret. Tapi kalau yang kuat tidak mudah terseret, tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terbawa arus. Ia tetap konsisten dengan ajaran. Oh, kalau hamba Tuhan terbawa arus pengajaran, saudara, dia bisa meninggalkan ajaran Kristus. Maka apakah salah kita belajar? Tidak salah belajar. Tetapi jangan terseret oleh berbagai-bagai ajaran. Tetap konsisten menempatkan Yesus sebagai perantara antara manusia dan Allah. Tuhan memberkati kita. Ya. Kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mengundang pemain-pemain musik untuk mempersiapkan, ya, baik, puji Tuhan. Kita menyanyikan pujian besar dan ajaiblah karyamu. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaib kita
bersama bangkit berdiri. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Layak kudus, layak disembah. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, siapkan hati kita masing-masing bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Saya undang pelayan-pelayan perjamuan suci. Silakan maju ke depan. Oh, haleluya. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau layak kudus, layak disembah. Saudaraku, biarlah Roh Kudus menjamah hati kita. Biarlah Roh Kudus menuntun saudara. Biarlah Dia yang membaptismu dengan Roh. Biarlah Dia yang menjamahmu saat ini. Dia yang telah terangkat ke surga. Dia berjanji akan memberikan karunia-karunia Roh Kudus. Biarlah Dia yang berbicara kepadamu secara pribadi masing-masing. Oh, haleluya. Oh, haleluya. 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 Saudara-saudara, mari kita bersama mohon belas kasihan Tuhan hari ini. Mari kita bersama mengangkat tangan kita. Mohon kiranya Roh Kudus menjamah kami masing-masing. Jamahan Roh Kudus dalam tanda pengurapan akan mengurapi kami, seruan batin dan hati kami saat ini, oh Tuhan.
kan berseru dengan nyaring di hadapan-Mu. Tuhan, jamahlah setiap hati kami, setiap pribadi kami, oh Tuhan, untuk dapat bertekun di dalam firman pengajaran, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, memberkati setiap hati kami. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah karya Roh Kudus akan menjamah. Kami akan siap untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang membagi-bagikan. Kiranya oh Tuhan, Kau berkati dan setiap pribadi mendapatkan berkat yang lebih besar. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar jalan-Mu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, Mulia nama-Mu, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. sebab Layak kudus, layak disembah. Layak, besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau-lah layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau-lah layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau-lah layak kudus, layak sudah, bila sudah dapatkan semua silakan bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Sudah dapatkan semuanya? Kita bangkit berdiri. Silakan saudara pegang roti pada tanganmu, anggur pada tangan kirimu. Masing-masing menyerah sepenuh pada Dia. Dialah yang akan menjamah hatimu untuk dapat menyembah. Dialah yang menjamah hidupmu untuk dipulihkan. Dia yang menjamah hidupmu untuk diberkati oleh Tuhan.
karena dia berasal dari sorga, dan karena itu dia kembali ke sorga. Dia adalah anak Allah yang tunggal, yang datang menyelamatkan kita semua. Saudara, kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Percayalah pada Dia. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia yang sanggup menyelamatkan saudara-saudaraku. Dia yang sanggup memberkatimu. Dia yang sanggup menjamah hatimu. Ya Roh Kudus. Oh Roh Kudus, berbicaralah pada kami. Kami menyadari Tuhan, dalam tanda kebangkitan-Mu kami juga harus bangkit dari keterpurukan. Dengarkan firman Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah satu persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dan percaya dalam nama Yesus. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Haleluya. 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 Ya berlaya besar. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan yang kita angkat, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah satu persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dan percaya dalam nama Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya haleluya. 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 Saya undang Pak Nebaho memimpin kita dalam doa. Berterima kasih firman Tuhan hari ini. Haleluya. Silakan maju ke depan. Pak Nebaho memimpin ke dalam doa. Haleluya.
Engkaulah Allah yang layak disembah. Tidak ada Allah yang lain selain Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain yang patut disembah selain Engkau Tuhan. Di siang hari ini Tuhan, kami masih mengucap syukur kepadamu Tuhan. Masih boleh berterima kasih kepadamu Tuhan, atas segala pemeliharaanmu Tuhan, atas segala berkat-Mu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang ada pada saat ini Tuhan, agar boleh kami setiap mendengar firman-Mu Tuhan. Setiap boleh agar kami dalam kehidupan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati hamba yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, anak-anak Tuhan, Engkau berkati. Biar senantiasa boleh selalu mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Saudara kami yang mungkin yang tidak dapat hadir pada saat ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Biar lalai Tuhan, Engkau ingatkan Tuhan. Biar senantiasa dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban pekerjaan Tuhan. Kita menyanyikan pujian Soraklah Haleluya, nomor 97, nyanyian rohani. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Persembahan yang telah kita berikan, pengumuman habis ibadah ini anak sekolah minggu latihan, ya. Mungkin ada waktu untuk kita latihan, mungkin Sangkor juga akan latihan untuk persiapan minggu atau besok ya. Besok masih ada untuk Sangkor. Kemudian berarti khusus hari minggu, anak sekolah minggu aja ya. Kemudian besok doa puasa jam 9 sesen pertama sampai selesai. Dan sesen kedua jam 3 sampai selesai.
akan dilanjutkan dengan rapat persiapan ulang tahun pelayanan, kemudian selanjutnya latihan, tentunya untuk mengetahui kesiapan kita saja besok dengan latihan seterusnya, dan Sabtu ibadah Komuda jam 5 sampai selesai, dan Minggu kebaktian umum digabung. Hari Minggu kebaktian umum digabung serta dengan perjamuan suci dan korban khusus terakhir untuk pelaksanaan ulang tahun pelayanan. Sekali lagi, ulang tahun pelayanan ini yang berulang tahun adalah jemaat kita semua. Jadi undangannya terbuka, dan nanti kita bagikan undangannya secara online. Saudara bisa bagi dan mengetik di WA saja siapa yang saudara akan undang, dan tentunya kita ketahui bahwa kesiapan kita juga dalam ulang tahun ini hanya berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita waktu 20 tahun melayani, ya, dan kita semua bersama-sama dan telah diberkati oleh Tuhan di dalam pelayanan. Sekira itu saja, nanti hari Minggu baru diumumkan dengan korban-korban yang saudara telah salurkan, baik korban lewat korban khusus maupun korban sukarela, masih terbuka sampai hari Minggu ya. Sampai hari Minggu, nanti hari Minggu dari tutup untuk korban ucapan syukur. Dengan itu segala berkat yang ada kita gunakan dengan apa yang Tuhan berikan untuk kita pakai dalam ibadah ucapan syukur pada tanggal 20 Mei yang juga hari libur karena hari Pentakosta. Mungkin itu kita ketahui, hari Pentakosta yang biasa dirayakan Pentakosta kedua, dan sesungguhnya ulang tahun jemaat adalah tanggal 23, berhubung karena waktu di penggembalaan masing-masing juga akan bertabrakan dengan jam ibadah itu, maka biasa kita gunakan pada minggu pertama untuk persekutuan. Ini bersifat umum. Ya, sekira itu saja menjadi pemberitahuan. Kita bersama bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah perayaan hari kenaikan Kristus ke sorga. Belas kasih-Mu telah memberkati kami, ibadah dan pelayanan ini telah kami kerjakan, jiwa-jiwa yang telah melayani Engkau berkati, yang sakit Engkau sembuhkan, yang tidak beribadah Tuhan jamah dan tolong mereka dapat mengikutinya, dan juga Tuhan yang ada di luar kota, Tuhan saudara Sintike Tuhan pulihkan dalam tahapan pemulihan kesembuhannya, dan juga yang lain yang tidak kami ketahui. Biarlah Tuhan sanggup memberikan kekuatan dan kemenangan untuk hati kami tetap bersuka dan bergembira, bersuka cita dalam perayaan hari kenaikan Kristus ke sorga. Dan Tuhan nyatakan kasih setia-Mu agar kami semua mengenal Tuhan yang berasal dari sorga itu, dan Engkau nyatakan dia kembali ke sorga dalam tanda kemuliaan. Dia diutus oleh Allah untuk dapat, Tuhan, menyelamatkan kami. Terima kasih ibadah kami besok doa puasa, berkati sesen pertama dan sesen kedua. Tuhan kiranya tolong dan campur tangan, berkati juga pada ibadah-ibadah berikut. Khusus juga kami berdoa untuk tanggal 20 Tuhan, dalam ibadah ucapan syukur pelayanan. Kiranya Tuhan Engkau berkati kami senantiasa agar dapat melakukan yang terbaik. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah roh Tuhan tetap mengurapi dan memberkati kami semua dari sekarang hingga kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari anak-Mu yang tunggal, penyertaan rohnya yang suci memberkati kita semua sejak hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami mengakhiri ibadah ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati kita semua.